Halo, kembali lagi kita selesaikan ya bab tentang analisa properti ini dengan kita oke lah kita bikin study case, kita bikin percobaan, saya akan coba jadi dukun untuk ngeramal bagaimana forecasting properti saat ini dan ke depan. Jadi kita bicara dengan tiga teori yang saya sudah sampaikan secara big player analysis, secara market cycle dan secara fundamental. Secara pertama big player analysis, kita ngelihat saya pikir secara umum sekarang sebagian besar pemain besar termasuk negara itu menghentikan proyeknya dan tidak diketahui kapan akan resume lagi. Saya pikir kita tidak usah terlalu mendukun untuk kapan untuk mereka akan menjalankan karena tunggu saja beritanya, as simple as that. Dan saya juga masih belum share tahun depan kalau kita bicara ini isu besar ya, kayak big isunya yang game changer multi-baggernya di properti kan sekarang ibu kota baru. Kita tunggu aja bagaimana progres di sana. Saya nggak punya teman di sana, jadi masih harap-harap cemas kapan mereka akan bangun. Dan kalaupun bangun, saya juga nggak yakin saya mau invest di sana. Jadi I'm not sure, but just setiap hari baca berita aja kapan ada rencana pemerintah atau ada pemain besar lain atau ada perusahaan yang akan masuk ke Kalimantan Timur ataupun ke tempat-tempat lainnya. Tapi simply put, untuk sekarang saya pikir kita jangan mengandalkan itulah. Anggap aja nggak ada. Anggap aja nggak ada. Simple as that. Kalau saya ngelihat juga banyak perusahaan properti, ya kalau kita baca berita-berita saham gitu, yang besar-besar tuh mereka ada beberapa yang kesulitan untuk membayar utang, yang bahkan sampai peringkat utangnya sampai turun. Jadi I think sekarang ini tough times untuk properti dari pemerintah maupun dari pemain besar, dan kita kapan mereka recover nggak usah terlalu dipikirin. Dan untuk Bali sendiri, pendapat saya pribadi, saya masih skeptis tentang rencana-rencana pemerintah dalam hal infrastruktur, baik di Bali Utara maupun jalan raya ke Soka. Itu pendapat pribadi saya. Jadi jangan terlalu diharapkan lah tentang pergerakan big player untuk sementara sampai ada berita lebih lanjut. Secara market cycle, kita masih berada di buyer's market seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Dan ini saya pikir masih ada waktu, tidak serta-merta begitu tahun depan 2021 tahun baru bam 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 tiba-tiba ekonomi muter lagi. Saya pikir kita masih ada berapa bulan lah at least di 2021 masih di buyer's market. Dan kalaupun vaksinnya ketemu dan sampai di Indonesia dan ekonomi mulai muter, tahun 2014 sampai 2019 saja tuh properti susah gitu. Jadi harga tanah di Bali itu stagnan sekali selama 5 tahun. Jadi anggaplah sekarang murah kembali ke stagnan gitu. Jadi saya rasa masih sangat jauh, kita masih di buyer's market. Dan jangan dikira buyer's market ini singkat sekali gitu, hitungan bulan atau hitungan minggu atau bulan selesai. Saya pikir sepositif-positifnya saya, sebullish-bullishnya saya pikir Juni 2021 itu yang paling ngawur saya bisa bikin analisa sampai pasar properti membaik. Dan kalaupun membaik, tidak akan membaik-membaik banget gitu. Jadi saya masih sangat negatif. 2022, 2023, wah saya masih nggak tahu. Tapi yang jelas jangan terlalu nafsu lah. Kalau saya ya masih, kalau dealnya bagus banget ya ambil aja. Cuman saya sih masih masih wait and see, masih wait and see. Jadi market masih sangat berbahaya sekarang. Nah ini teori fundamental ini menarik karena sekarang ini isu yang paling besar yang dikasih tahu oleh teman saya yang banker itu adalah cetak uang gitu. Dia bilang gak ada ceritanya Sri Mulyani bikin surat utang lakunya itu cepat banget gitu. Nggak mungkin kan dia bikin surat utang rebo itu juga laku semua. Nggak mungkin. Orang semua negara di seluruh dunia sekarang lagi susah, dia ngutang dari mana? Pengusaha semua sekarang lagi susah, dia udah ngutang bertahun-tahun, dia sudah 6 tahun utang Indonesia naik terus. Dia dapat duit dari mana? Ya dari cetak duit lah. Jadi pemerintah Indonesia sudah ngaku mencetak uang sejauh ini hanya dalam masa Covid itu 685 triliun, angka terdistorsi tapi kurang lebih segitu. Dan ini sangat menarik gitu. Oke, kita sekarang berada dalam fase cetak uang. Jadi kalau kita mau bullish, pemerintah besar-besaran cetak uang tapi tidak terjadi inflasi, malah deflasi ringan.
karena kecepatan uang berkurang itu turun. Jadi di dalam ekonomi itu berlaku hukum fisika E sama dengan MC2 gitu. Energi, dalam hal ini inflasi, itu sama dengan jumlah uang beredar massa dikalikan kecepatan uang beredarnya gitu. Karena kecepatan uang beredarnya turun, kata teman saya banker kalau saya dari 9,6 jadi 6,5, angka terdistorsi sekali lagi, kita ngobrol Maret jadi saya sudah agak lupa. Jadi sekarang ini tidak terjadi inflasi. Tapi begitu COVID selesai, dan vaksinnya udah ketemu kan, berkat Pfizer dan teman-teman, itu kecepatan uang akan berputar akan kembali ke paling nggak 2019. Jadi mendadak akan ada begitu banyak uang baru yang terpaksa beredar dan itu belum menghitung kalau kita ingat tahun 2010 lalu itu uang luar negeri pun main-main ke Indonesia. Jadi akan terjadi inflasi dan tidak hanya dalam bidang properti tapi juga dalam bidang-bidang lain. Seperti kalau kita ingat akhir 98 ya, tiba-tiba pemerintah juga waktu itu cetak uang dan akan terjadi inflasi. Jadi kalau kita mau bullish ya seperti itu. Kalau kita mau hati-hati, kita ngelihat utang Indonesia itu masih tinggi sekali dan sebenarnya, nah kalau dalam teori ekonomi ya, jadi ekonomi itu kan naik, 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 kemudian satu titik dia crash. Ketika dia crash itu dia reset button. Sebenarnya dalam tanda kutip krisis yang wajar ya, yang mengikuti market cycle itu sesuatu yang bagus karena kita nggak usah takut lagi gitu. Jadi Indonesia begitu crash tahun 98, nggak mungkin 2003 dia crash lagi, nggak mungkin. Amerika begitu crash 2008, nggak mungkin 2012 dia crash lagi, karena terlalu pendek gapnya secara balik lagi teori market cycle. Nah, tapi ada krisis-krisis seperti itu yang seakan-akan dia mempencet restart button. Sedangkan untuk pemerintahan Indonesia, utangnya malah nambah. Waktu ingat ya, kalau waktu tahun 98 itu Habibie kurang utang habis-habisan, Gus Dur juga kurang utang banyak ya. Jadi ada presiden-presiden yang stabilizing gitu. Tapi kalau dalam pemerintahan Joko Widodo sejauh ini utangnya masih going to the sky, masih going to the roof ya, masih nembus atap, nembus langit. Jadi at any moment kita bisa aja crash. Jadi ini sesuatu yang saya pelajari tentang teori ekonomi ini lucu. Dulu saya suka ngedukun, saya pikir, wah kalau perusahaan itu banyak utangnya, gali lubang tutup lubang, itu wah sebentar lagi pasti bangkrut loh. Seperti pemerintah Indonesia sekarang kan ngaku gitu kan factual kalau kita tuh sekarang ngutang untuk bayar utang gitu. Oh ini fundamental ekonomi Indonesia oh, setahun lagi yo. Kalau gagal saya bilang setahun depan pasti berbahaya. Tapi sekarang saya mulai ngeh gitu. Sebenarnya orang itu bangkrut bukan karena utangnya banyak. Bukan karena utangnya banyak dan nggak bisa bayar pun nggak bangkrut. Tapi karena utangnya banyak nggak bisa bayar dan yang ketiga ditagih. Kalau nggak ditagih ya nggak bangkrut-bangkrut gitu. Saya diajarin sama teman saya yang banker tuh ngelihat saham Garuda. Perusahaan Garuda tuh kan utangnya banyak banget, nggak pernah bayar, rugi melulu, dan setiap kali gagal utang bayar ya pasti di restructure gitu. Jadi ya perusahaannya mau pemimpin yang korup, mau jualan tiketnya payah, mau apapun yang terjadi ya Garuda ya buktinya dari Indonesia merdeka sampai sekarang ya baik-baik aja kan, nggak pernah sampai tutup kan. Jadi sekarang ekonomi Indonesia tuh seperti itu gitu. Meskipun anggaplah ekonomi kita jelek, utangnya banyak, nggak bisa bayar utang, untuk bayar bunga utang aja utang lagi. Selama nggak ditagih Jepang, nggak ditagih Jerman, nggak ditagih Amerika, nggak ditagih Cina, ya sampai kapanpun ya ekonominya ya nggak hancur-hancur, nggak kayak 98. 98 itu kan ditagih. Nah kalau utang nggak ditagih ya udah hancur kan. Gitu. Kapan ditagih? Ya suka-suka yang ngutangin. Jadi nganalisanya nggak usah didukunin, dia santai aja gitu. Tunggu sampai mereka nagih, ya baru hancur. Jadi kalau kita mau beres, itu ada satu risk yang belum kejadian gitu. Kapan kejadian nggak tahu, tapi itu sesuatu yang akan terus menghantui kita. Seperti bom waktu itu kan kalau kita bicara utang kan makin hari makin besar gitu. Jadi ledakannya itu makin hari makin seru. Kalau kita mau beres ke sana, tapi itu kan sesuatu yang nggak pasti, sedangkan yang teori sebelumnya ketika kita cetak uang dan uang beredar kembali akan terjadi inflasi itu pasti. Lebih lebih jauh lebih besar lah kansnya. Katanya kita bisa ngitung, kata teman saya yang banker itu sekitar 3 sampai 5 tahun lagi itu akan terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia karena nilai rupiah akan turun karena cetak uang. Nah, saya pribadi penganut teori itu.
Jadi ya kita nggak tahu ya 2021 mungkin ada perang, ada huru-hara kan saya juga nggak mau ngedukun. Tapi secara umum properti itu akan pulih 2023 sampai 2025 ya. Dibandingkan saya salah-salah saya lamain aja. C begini, properti akan pulih tahun 2025. Dari sekarang sampai 2025, 2021 masih susah, 2022-2023 mungkin mulai membaik, dan baru mulai keras berasa tahun 2025. Itu prediksi saya. Sekian dan terima kasih.